This is how a lot of people start their day, with a hot cup of coffee. Apa yang barusan kalian lihat itu adalah dua jenis kopi paling populer di dunia ya. Sebenarnya kan ada Robusta, Liberica, sama Arabica. Tapi Liberica itu kan nggak terlalu familiar nih di orang. Misalnya mereka taunya Arabica dan Robusta. Karakternya ya kalian bisa cek GPT atau Google lah. Intinya Arabica tuh halus, ringan, rendah kafein, cenderung asam. Tapi Robusta itu lebih pahit. Kafeinnya tinggi dan biasanya dipakai buat kopi-kopi saset. Nah, Indonesia adalah salah satu produsen Arabica dan Robusta terbesar di dunia. Untuk Arabica kita sekarang ada di peringkat 11, sedangkan untuk Robusta kita ada di peringkat 3 global, kawan-kawan. Nah, yang jadi pembahasan adalah beberapa bulan belakangan ini, gue sempat baca berita dan dengar cerita bahwa harga kopi kita itu makin mahal. Bahkan, kopi Robusta mencapai rekor kenaikan tertingginya sepanjang sejarah atau ATH gitu. Kenapa kopi ini jadi mahal? Ya simple, karena emang produksinya belakangan ini cenderung menurun teman-teman. Bahkan sampai di tahap kita nggak bisa lagi memenuhi permintaan konsumen yang pengen ngopi terus ya. Karena everybody love coffee gitu. Pertanyaan sekarang, kenapa bisa jadi seperti ini? Kenapa produktivitas kopi ini bisa turun terus? Dan gimana industri kopi kita ke depannya? Oke, kalau kita ngomongin perkembangan industri kopi di Indonesia, maka kurang afdol kalau kita nggak ngomongin sejarahnya dulu, ya kan? Nah, gini, kopi sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia, Bapak Ibu semua. Tanaman ini pertama kali dikenalin sama Belanda di tahun 1696 di Indonesia. Spesies yang pertama kali ditanam ya jelas Arabica. Singkat cerita lah, karena kondisi geografis kita cocok nih, mendukung nih, jadi penanaman kopi itu disebar ke seluruh Jawa, terutama di Priangan, Jawa Barat. Tentu dengan kerja paksa gitu. Saat itu Indonesia menjadi produsen kopi terbesar dan terenak di dunia, bos. Karena kopi Indonesia, terutama varian Java Prianger, itu digemari masyarakat global berkat rasanya yang khas. Bahkan Raja Louis ke-14 sampai minta dibawain bibit kopi ini gitu. Tapi walaupun kita punya kopi enak, dulu kita nggak bisa nikmati kopi enak ini. Kenapa demikian? Karena VOC ngelarang masyarakat untuk mengkonsumsi hasil panennya sendiri, termasuk kopi. Kalau ketahuan, ya lu bisa dihukum dengan sangat berat. Seiring waktu, industri kopi kita juga semakin berkembang, menempuh berbagai rintangan sosial politik seperti krisis Perang Dunia, perjuangan kemerdekaan, dan peristiwa lainnya, kawan-kawan. Setahu gue, kedai kopi pertama di Indonesia itu baru ada tahun 1878 yang kita kenal sekarang dengan nama Kopi Warung Tinggi. Saat itu, kedai ini ada di Jakarta Barat, lalu kedai-kedai kopi lain mulai bermekaran seperti Bakul Kopi, Warung Kopi Taki, dan masih banyak lagi. Dan semua warung kopi ini sudah pernah saya datangi. Nah, setelah itu kopi itu jadi barang atau komoditas yang sangat-sangat populer di masyarakat, ya kan? Karena kedai kopi ini punya reach atau jangkauan yang terbatas nih, mulailah tumbuh inovasi-inovasi lain untuk menjangkau lebih luas lagi lapisan masyarakat. Nah, setelah itu kopi mulai dijajakin secara keliling, ya kalau kita nyebutnya Starling ya kayak gini ya. Kalau zaman sekarang gitu. Nah, salah satu brand pertama yang mengakuin itu adalah Kapal Api. Itu sekitar tahun 1927, di mana mereka ngejualin kopi keliling di pelabuhan Surabaya. Dengan milestone ini bisa dibilang Kapal Api itu adalah pionir kopi seduh di Indonesia. Dan kalau sekarang lu lihat kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi kopi seduh itu udah berkembang banget ya. Di luar kopi seduh itu sendiri, industri kopi juga sebenarnya terus berkembang gitu. Apalagi hari ini di mana 79 masyarakat kita tergolong peminum kopi rutin. Yang berarti kopi itu udah melekat banget pada kehidupan masyarakat kita saat ini. Kawan-kawan juga harus paham, kopi kita itu juga terkenal di pasar global karena variasi rasanya yang khas dan beragam. Ada Aceh Gayo, Mandailing, Toraja, Prianger, Meranti, you name it lah gitu. Favorit gue sendiri ya Sidikalang. Ya karena enak banget Sidikalang itu. Nah, terus tren globalnya pun menunjukin dari tahun 2024 ke 2030 nilai pasar industri kopi diperkirakan bakal naik 5,4% tiap tahun. Itu berarti di tahun 2030 nilainya bakal menyentuh 324 miliar US dollar atau sekitar 4.860 triliun rupiah. Tapi di balik potensi besarnya, sebenarnya ada satu kekhawatiran gue soal industri kopi ini yang mungkin aja suatu hari itu bisa bikin kopi yang awalnya inklusif jadi barang luxury yang nggak bisa dinikmati semua orang seperti keadaan hari ini. Kalian tahu nggak, tantangan paling besar dalam industri kopi itu adalah krisis iklim. Kenapa demikian? Gini teman-teman. Perlu kita pahami bahwa tanaman kopi itu sangat-sangat sensitif terhadap cuaca. Dia butuh cuaca yang nggak terlalu dingin, tapi nggak bisa juga terlalu panas. Benar-benar harus pas gitu. Makanya negara tropis jadi wilayah yang cocok buat nanam kopi.
Katakan kayak Brazil ataupun Indonesia gitu. Kita ambil contoh lah ya, Arabica. Untuk bisa menghasilkan Arabica yang kualitasnya benar-benar bagus, tanaman harus ditanam di wilayah dengan suhu 18-21 derajat secara presisi. Itu idealnya ada di daratan tinggi nih, sekitar 1000-2000 meter di atas permukaan laut. Nah, krisis iklim itu kan sekarang bikin El Nino berkepanjangan. Akhirnya terjadi kekeringan. Kalau kekeringan terjadi, siapa yang paling kelimpungan? Salah satunya jelas petani kopi. Ya, itu kan mempengaruhi produksi dan panennya mereka ya. Karena kalau kepanasan, Arabica jadi layu sebelum tumbuh, teman-teman. Kalaupun berhasil tumbuh, kualitasnya tuh buruk gitu loh. Dan kekeringan ini juga bikin lahan yang subur jadi menyusut. Menurut data yang dirilis Metro TV, luas perkebunan negara itu turun sebesar 10,14% di tahun 2021 dan turun lagi sebesar 5,56% di tahun 2022. Akhirnya kualitas dan kuantitas produksi kopi Indonesia itu jadi terganggu. Dan ini nggak cuma terjadi di Indonesia aja. Produsen gede lainnya macam Brazil, Kolombia, Ethiopia, dan negara lain juga mengalami masalah ini, kawan-kawan. Kalau hal ini nggak segera kita cari jalan keluarnya, maka bukan nggak mungkin kopi akan menjadi barang yang sangat langka. Dan bisa lebih buruk lagi, kopi bisa aja punah. Ya. Kemarin gue dengar juga salah satu podcast di tahun 2050 kalau nggak ada yang berubah ya kopi bisa punah. Gila, orang di tahun 2050 nggak bisa minum kopi. Indonesia emas 2045 tapi nggak ada kopi. Menurut World Coffee Research, dunia ini bisa kekurangan 35 juta kantong kopi Robusta di tahun 2040. Di tahun 2050 jumlah lahan yang cocok buat budidaya kopi diproyeksikan bisa turun sebanyak 50%. Dan bisa jadi lebih parah lagi. Hal ini jelas akan berdampak ke semua bagian dari industri kopi itu sendiri. Mulai dari petani, pekerja pabrik, pengolah, orang-orang yang ngurus kedai atau warkop, belum lagi barista, pedagang kopi keliling, dan semua pihak yang sumber penghidupannya datang dari biji-bijian ini. Jadi dengan adanya tantangan yang makin berat di industri kopi, kita nggak bisa cuma diam aja, kawan-kawan. Industri kopi ini butuh dukungan yang nyata gitu loh. Baik dari hulu, dari petaninya nih, sampai ke hilir. Pelaku industrinya, kayak roaster, barista, dan kita sebagai konsumen. Dan disinilah kolaborasi memainkan perannya. Kita butuh kebijakan yang mendukung petani kopi buat bisa adaptasi lagi sama perubahan yang terus terjadi dalam menghadapi tantangan iklim. Seperti yang kita bahas tadi. Kita bisa mulai berinovasi dalam mengembangkan jenis kopi yang lebih tahan cuaca ekstrim atau teknologi irigasi yang hemat air. Selain itu, pelaku industri juga bisa mulai investasi di teknologi ramah lingkungan supaya keberlanjutan kopi ini bisa tetap terjaga. Dan di sini brand besar atau pengusaha besar juga punya andil yang penting banget menurut gue. Contohnya kayak Kapal Api yang dari dulu memang konsisten ngedukung industri kopi lokal. Sejauh yang gue ketahui dan kenapa kita kerjasama dengan Kapal Api juga, mereka nggak nanggung-nanggung dalam ngedukung para pedagang kopi keliling sampai berani ngeluarin bantuan modal sebesar 1 miliar rupiah. Dan mereka juga sering banget ngasih pelatihan usaha kopi buat para pelaku usaha, dan jelas dukungan ini berdampak pada bertambahnya konsumsi masyarakat yang pada akhirnya juga bisa meningkatkan kesejahteraan para pedagang kopi mikro ini. Jadi ya, thanks to Kapal Api dan salut buat ngasih kontribusi terbaik buat Indonesia gitu loh. Kita juga nggak boleh lupa sama peran konsumen. Kita sebagai penikmat kopi bisa bantu dengan cara sederhana, yaitu lebih menghargai kopi lokal, pilih kopi dari petani-petani Indonesia, support gerakan yang mendukung sustainability dan edukasi soal tantangan yang dihadapi industri ini. Bayangin kalau semua pihak, dari mulai pemerintah, pelaku industri, brand, konsumen bisa sama-sama bergerak bareng, maka masa depan kopi Indonesia nggak cuma bakal selamat, tapi juga bisa berkembang lebih besar lagi. Terakhir, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat semua orang yang gerakin industri kopi Indonesia saat ini. Berkat kalian, konten kreator kayak gue bisa jadi lebih produktif. Berkat kalian juga, sekarang kita udah bisa menikmati kopi yang ditanam di tanah kita sendiri. Brand lokal kita juga udah bisa bersaing dengan brand-brand luar. Tingkat kepercayaan masyarakat pada kopi Indonesia juga semakin baik. Ya, gue sendiri selalu prefer either brand atau produknya, selalu pilih kopi Indonesia gitu. Karena itu, mari kita dukung terus brand-brand kopi lokal. Dengan membeli kopi Indonesia, kita nggak cuma mendukung industri kopi, tapi juga para petani, pengolah, distributor, pemilik kedai, dan pedagang kopi keliling yang menggantungkan hidupnya di sini. Selain ngebantu ya, selain ngebantu itu industri, buat gue sendiri kopi hitam itu jadi tools untuk nambah semangat buat ngejalani hari, kawan-kawan. Jadi jangan lupa nikmati secangkir kopi hitam kapanpun dan dimanapun kalian berada gitu. Itu aja dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.